الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan inayahnya kembali kita dipertemukan dalam suatu majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan harapan dan doa kita semoga apa yang kita panjatkan akan menjadikan satu ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya duduknya kita, bersimpuhnya kita di tempat ini menjadikan harapan kita pengguguran atas segala dosa-dosa dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, melanjutkan kajian kita pada pertemuan minggu yang lalu, di mana kita sampai di dalam ayat yang ke-36 pada minggu yang lalu. Maka sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-37, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu gambaran tentang seputar ashabul yamin atau surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman urban atraba, di mana urba ay hasana mahsinatun likalamiha mutahabbabat ila azwajihinna, bahwa nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala
kita ini bisa berpasang-pasangan, artinya lawan jenis itu akan kita dapati. Dengan apa yang akan kita dapati di sana? Tentu dalam hal ini adalah uruban ay asana, kalimat-kalimat yang dikeluarkan, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pasangan tersebut. Ini sampai gambaran pasangan saja pun ini diberikan gambaran di surganya Allah, yang mana kalamnya, ungkapannya, kata-katanya senantiasa muhabbabat. Dia akan senantiasa menimbulkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang di antara mereka. Nggak ada yang ngomel-ngomel itu. Nggak ada yang kemarin itu kalimatnya, kalau cerewet itu adalah sebenarnya bukan, ada kan kemarin ayat yang kemarin itu, yang namanya cerewet itu bukan hakikatnya wanita. Seorang istri itu adalah lemah lembut, kemarin kita sampaikan. Nah, bahkan diperkuat lagi dengan kalimat uruba. Uruba di sini artinya apa? Dikatakan ay al-kalamuha muhabbabat li azwajihin. Yang keluar itu adalah kalimat-kalimat rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang ngomel. Untuk siapa? Azwajihinna, pasangan-pasangan mereka. Nah, ini luar biasanya Allah memberikan satu gambaran. Sebenarnya kalau kita berumah tangga, ingin merasakan di surganya Allah, ini berumah tangga selalu ada rasa cinta. Maka itu kalau kita bilang apa yang di baginda Rasulullah sampaikan adalah samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kalau awal-awal ini yang akan kita gapai itu adalah sakinah, ketenangan, tenang. Itu yang namanya kalau misalkan kita di bahtera lautan, ini biasanya kalau di pinggiran pantai itu ombak belum ada, iya kan? Itu masih tenang, itu indah aja bawaannya kalau di rumah tangga. Kemudian ketika sudah mulai menanjak, masuklah ke pertengahan lautan, ombak sudah mulai datang. Akan dibuktikan ketika ada ujian-ujian dalam kehidupan rumah tangga, ada cobaan dalam kehidupan rumah tangga, maka di sana ada ombak yang datang. Akan timbullah di situ mawaddah, sakinah, mawaddah. Dia akan buktikan rasa cinta dia. Biasanya kalau godaan itu datang di tengah-tengah. Banyak ujian cobaan itu di tengah. Ketika dia naik ke atas ekonominya, dia belagu-belagu biasanya. Di awal-awal. Di awal-awal udah ada cobaan. Subhanallah. Awal-awal makanya enak. Saya udah ngerasain masalahnya. Awal-awal enak ternyata, ya kan? Subhanallah. Artinya ini akan dibuktikan rasa cintanya dia. Ketika datang ujian itu, ketika datang ombak, ketika datang angin, dia akan buktikan, saya akan mampu, saya akan melindungi kamu, saya akan tetap menyayangi kamu, saya akan tetap mencintai kamu. Apapun yang akan aku lakukan demi untuk dirimu dan keluarga kita. Ini adalah mawaddah namanya. Kemudian yang terakhir itu adalah warahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah ini biar bagaimanapun udah tingkatannya tinggi nih biasanya. Biasa kalau sudah tua, bawaannya di mana-mana ingatnya sama orang rumah, nggak ingat sama yang lain-lain. Itu namanya rahmah. Bawaannya udah kasihan aja bawaannya, udah sayang aja dah. Kemana-mana ngeliat apa, udah bayangannya apa, yang di rumah. Nah, itu udah rahmah, itu tingkatnya tinggi itu. Nah, di sini adalah hakikat dalam berumah tangga. Ini pun sudah digambarkan dengan kalimat urubah. Kalimatnya kalau memang hal yang demikian, di surga ini Allah nanti akan berikan apa? Kalimat-kalimat yang muhabbabat. Kalimat yang saling mencintai dia. Suami dengan ucapan yang baik-baik kepada istrinya. Istri pun demikian, dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah untuk suaminya. Maka pantaslah nanti ketika ada baginda Rasulullah SAW sampaikan, seorang wanita, jadilah engkau seorang wanita yang ketika suamimu melihatmu engkau ada getaran. Ini tanda-tanda istri yang solehah nih.
ada getaran gitu. Ketika memandangnya udah enak aja, nggak rungsep. Tahu rungsep? Rungsep tahu? Apa? Rungsep itu apa? Ngelihat bini kita, ini kelihatan udah rungsep aja. Akhirnya apa? Nggak betah kita di rumah. Kumel. Kalau kondangan aja dah, Masya Allah, dandannya luar biasa. Tapi apa di rumah udah kumel, nggak ada bening-beningnya. Ya Allah ya Rabbi, tidak ada gairah di sana. Nah ini diungkapkan hal yang demikian, urban ay hasana mahsyatul kalam yang mutajamila ila azwajihinna, atraba ay mustawiyat fis sinni ala miqdari 33 sanatan. Dan ay dikatakan di sini atraba. Atraba itu usianya standar. Enggak dibilang muda banget, enggak, dibilang tua juga enggak. Terus ini digambarkan menurut tafsir An-Nawawi mengungkapkan di sini adalah ai umruhu 33. Umur antara 33 tahun lah. Ini sudah matang kehidupannya. Ini digambarkan urban, kalamnya bagus, kemudian juga dari tekstur tubuhnya bagus, dari usianya pun bagus. Nah ini adalah satu isyarat yang Allah berikan kepada siapa? Li ashabil yamin. Tentu di sini adalah kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Artinya apa? Orang yang memang ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menggapai surganya Allah, ya ikut kepada Al-Qur'an. Surga di dunia, itu mah nanti di akhirat. Tapi apa? Kita ikuti dalam Al-Quran bagaimana? Oh iya, rumah tangga yang kita gambarkan di rumah tangga di dunia, ini akan tergambar pula kita akan gapai ketika nanti di akhirat. Bagaimana kita ingin menggapai ashabul yamin? Bagaimana kita ingin menggapai rumah tangga yang nanti di surga kita inginkan, sedangkan di dunia engkau tidak bisa mencontohkannya. Kasar terhadap istri, istri pun kasar terhadap suami. Subhanallah. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa yang kita rasakan seperti ini. Karena apa? Itu yang kita ucapkan gampang, sakinah, mawaddah, warahmah. Indah di awal, mulai ada ujian menerpa, kita akan buktikan rasa cinta kita. Ketika sudah lepas daripada itu, ketika ingin sampai ke pantai tujuan, maka dia akan selalu teringat kepada perjuangan di dalam berumah tangga bersama pasangannya masing-masing. Inilah yang dia akan gapai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Urban atraba di ashabil yamin. Kemudian apa? Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Ay hum ay ashabul yamin kathiruna min awailil umam qabla ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min awakhiril umam wa ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin, bahwa ini kalam kehidupan di dalam rumah tangga ini sudah banyak dicontohkan oleh umat-umat yang pertama. Ya seperti Nabiullah Adam alaihissalam. Bagaimana? Kita kenal dengan bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam ketika dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia diberikan satu pasangan dengan kesetiaannya dan kenikmatannya. Siti Hawa ini, ya Allah, godaan-godaan setan itu selalu datang. Disuruh makan buah khuldi. Sebenarnya apa? Ingin membuktikan rasa cintanya dia. Larangan yang Allah larang ini pun akan dilanggarnya. Demi apa? Demi kecintaannya. Subhanallah. Ini kadang-kadang kita kalau lagi ngidam bini biasanya ada aja yang macam-macam ngomongnya. Ada yang disuruh apa ya? Suruh metik inilah tapi boleh ngambil nggak bilang-bilang. Ada yang suruh ngambil apa sendok lah, ada yang suruh macam-macam. Ini adalah untuk pembuktian dalam hal ini. Nah ternyata Adam alaihissalam itu melanggar akan aturan yang Allah berikan. Sedangkan apa?
Allah sudah melarangnya. Diturunkan surganya Allah. Nabiullah Adam alaihissalam tetap dia mencari satu pasangannya, Siti Hawa. Akhirnya apa? Dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kehidupan yang abadi yang saling dia mengikat akan janji. Ini adalah thullatun minal awwalin. Kemudian maka akan ditirukan kembali wa thullatun minal akhirin. Nanti banyak juga dari umat yang akhir, yaitu umatnya siapa? Di antara para nabi yang terakhir itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kita mengaku akan umatnya Nabi Muhammad, contohlah apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadikan rumah tangga kita yang memang benar-benar menjadikan rumah tangga yang dibagaikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah jikalau ada satu pepatah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan engkau jadikan baiti nari, rumahku adalah neraka aku. Orang jadi akhirnya nggak betah di rumah. Na'udzubillah. Bagaimana untuk mengungkapkan ini semuanya? Kembali doa yang kita sampaikan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan di awal, ujian akan datang di tengah, maka di penghujungnya insya Allah akan merasakan satu rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang akan kita sampaikan. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Bagaimana nanti lawannya daripada Allah sudah gambarkan bagaimana surganya Allah, bagaimana orang-orang yang menikmati ashabul yamin nanti kelak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun akan memberikan satu ancaman bagaimana li ashabis shimal, orang-orang yang pengarah kiri ini, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi lastunil firdausi a'la wa la aqwa 'alan narin jahimi Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan katiran tayyiban mubaraka. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.